Adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah sekolah minggu kita, boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Yuk dibuka dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kakak ulangi ya, Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kalau sudah dipersiapkan Alkitabnya, jangan lupa juga untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, supaya lebih semangat, semuanya ayo mari bangkit berdiri. Kita mau lakukan pemanasan dulu ya. Semua tangannya ke depan, digoyang-goyang. Yuk sama-sama ucapkan semangat, semangat, semangat yang kencang ya. Sambil tangannya diayun-ayunkan ke depan. Sudah siap? Semangat, semangat, semangat. Ya, sekali lagi ya. Diayun-ayunkan baru tepuk 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Sahabat yang baik adalah sahabat yang saling mendukung. Seperti Tuhan Yesus, sahabat kita semua. Adik-adik, masih dengan sikap berdiri, marilah kita bernyanyi lagu Roti dan Mentega. Adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami dan juga keluarga kami. Ya Bapa, pada hari ini kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Kau yang pimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian berikut, Tanganku kerja buat Tuhan. Besar
Duduk yang manis, kita akan mengucapkan titah. Titah kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ulang sekali lagi ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bohong, 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 itu dosa. Anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, aku senang jadi anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Marilah kita sama-sama bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Mulut. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, lutbah. Hati-hati gunakan matamu, lutbah, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, lutbah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kuasa Roh Kudus menyinari hati pikiran untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kita sama-sama membacanya ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ada sebuah kotak nih. Apa ya isinya? Mau tahu? Oke, ayo kita lihat bersama-sama apa isinya. Wah, ada yang kenal ini? Tentu semua pasti tahu. Apakah ini? Ya, benar. Pintar-pintar semua anak-anak Inang. Ini adalah sebuah palu. Palu kalau diletakin tidak ada gunanya, tidak berguna. Tetapi palu ini berguna ketika seseorang memakainya. Nah, seperti Inang pegang ini. Ini
sangat memiliki kekuatan. Ya, kalau inang pakai ini bisa memaku paku di tembok atau di dinding. Nah, palu ini juga bisa untuk menghancurkan bata atau batu atau kardus. Nah, kekuatan palu ini adalah di tangan inang atau siapapun yang memakainya pasti memiliki kekuatan. Nah, begitu juga adik-adik. Inang dan adik-adik yang ada di rumah memiliki sebuah alat yang kecil yang sangat berpengaruh. Walaupun kecil, dia sangat berpengaruh ketika kita memakainya. Mau tahu apa? Ada yang tahu? Wah, pintar-pintar juga ya. Yaitu mulut. Ya, mulut yang kecil sangat besar pengaruhnya ketika kita memakainya. Firman Tuhan hari ini, Bapak Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Melihat apa yang terjadi di sana, yaitu sudah banyak orang-orang yang berkata yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka tidak tergoda, supaya mereka tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitar mereka. Bapak Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka tetap mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah mereka terima daripada Tuhan Yesus. Bapak Paulus juga mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap berbeda daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jemaat Efesus juga diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa mulut kita ini sangat berpengaruh besar, memiliki kekuatan yang besar. Ketika kita berkata-kata, dari mulut kita keluar kata-kata yang baik, berpengaruh sangat besar, yaitu kata-kata yang baik yang memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, kepada orang yang mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, mulut kita ini kalau kita pakai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jahat, pengaruhnya sangat luar biasa. Apa itu adik-adik? Membuat orang lain menjadi sedih hatinya. Nah adik-adik, bagaimana cara kita untuk mempergunakan mulut kita dengan baik dan benar? Ayo kita tes kata-kata seperti berikut. Yang pertama, apakah perkataanku berisi kebenaran? Contohnya, jika orang tua kita bertanya kepada kita, kita harus berkata-kata dengan kebenaran. Tidak ada kebohongan. Jadi harus jujur ya adik-adik. Yang kedua, apakah perkataanku bisa menolong? Contohnya, jika ada teman kita yang sakit, kita akan mengatakan dengan kata yang baik, memberikan semangat kepada teman kita yang sakit atau teman kita yang kehilangan barang. Kita harus memberikan semangat kepada mereka supaya mereka tidak lagi bersedih.
Yang ketiga, apakah perkataanku berisi sesuatu yang penting? Contohnya, ketika ibadah ya adik-adik, apakah perlu kita berkata-kata tentang games, menceritakan tentang film atau favorit kita yang kita sukai? Tentu tidak ya adik-adik. Yang keempat, apakah perkataanku berisi kebaikan? Contohnya, berkata sopan, memberikan pujian kepada orang lain. Yang kelima, apakah perkataanku berisi menjadi inspirasi atau motivasi, memberikan semangat? Contohnya ya adik, kelas besar ini ya, yaitu ketika kita sama-sama belajar atau belajar kelompok, kita harus memberi semangat atau ide-ide kepada teman kita supaya mereka bersemangat untuk rajin belajar. Dari kelima hal tersebut, tujuannya adalah agar orang-orang yang mendengarkan kita merasa damai, penuh dengan semangat, karena perkataan kita bukan untuk mengejek mereka, bukan untuk menghina mereka, bukan untuk merendahkan mereka atau orang lain, tetapi memberikan penuh semangat atau motivasi kepada mereka. Inang akan memberikan beberapa contoh perkataan jahat versus perkataan baik. Bad words yang pertama, bukan aku, pasti kamu. Good words-nya, maafkan aku. Yang kedua, bad word, biar dia tahu rasa. Good words, semangat, semoga cepat sembuh ya. Yang ketiga, bad word, sumpah, bukan aku. Good words, janji, aku janji. Yang keempat, bad words, malas gak mau. Good words, ayo kita coba lagi, pasti kamu bisa. Yang kelima, kerjaan saja sendiri. Good words-nya, mari kita sama-sama membereskan. Bad words yang keenam, kamu gemuk, ih bodoh, miskin. Good words-nya, kamu hebat. Nah, dari firman Tuhan hari ini, adik-adik sudah diajarkan membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang jahat. Mari kita berjanji mengatakan yes pada perkataan yang benar, no pada perkataan yang jahat, sehingga kita dapat berbuah yang manis melalui mulut kita dan perkataan kita. Amin. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan supaya kami belajar untuk mempergunakan mulut kami, memakai kata-kata yang baik yang harus keluar dari mulut kami, sehingga melalui perkataan kami memberikan sukacita kepada orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Ajar kami Tuhan, dan juga anak-anak kami yang ada di rumah, supaya mereka mampu melakukannya di dalam kehidupan setiap hari melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi lagu Ku Suka Menuturkan.
kita mau menutup ibadah kita, ayo semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini karena kasih setiamu memimpin ibadah kami dari awal sampai mengakhiri boleh berjalan dengan baik. Di sini Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dengan sukacita yang dipakai oleh gerejamu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini ketika kami sama-sama mengucapkan doa yang Engkau ajarkan. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
disampaikan oleh Inang Manurung. Nah, yaitu mulutmu berbuah yang manis. Bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut. Cara membuatnya adik-adik, yang kita perlukan adalah piring kertas. Ambil belakangnya, kalau tidak punya piring kertas, boleh karton yang tebal, lalu dibuat lingkaran. Nah, nanti adik-adik ambil spidol, lalu buat bentuk wajah kita. Ada yang bentuk marah dan ada yang bentuk tersenyum. Seperti ini adik-adik, ini yang tersenyum. Dan ini yang marah. Nah, setelah itu adik-adik ambil kertas karton atau origami seperti ini, gunting. Lalu adik-adik tulis. Yang pertama, semangat, kamu hebat. Nah, yang kedua, malas, nggak mau Nah, kalau untuk semangat, kamu hebat, itu kita tempelkan di wajah yang tersenyum. Nempelnya lipat sedikit di paling ujungnya, ya. Lalu dilem. Setelah dilem, kita tempelkan di tengah mulut pola gambar ini. Nah, sama yang wajah marah juga begitu. Kita lipat ujungnya atas. Kita lem juga. Kita tempelkan juga ke mulut yang marah di tengah-tengah ya adik-adik. Nah. Nih, seperti ini adik-adik. Nanti jadinya seperti ini. Selamat berkreativitas di rumah, selamat mengerjakan di rumah. Salam sehat, sampai jumpa.